Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Aisyah Sabilah dari kelas 11 IPA 4. Saya di sini akan menjelaskan materi sejarah Indonesia mengenai perjuangan diplomasi. Perjuangan diplomasi Konferensi Inter-Indonesia. Arti dari Konferensi Inter-Indonesia yaitu konferensi yang berlangsung antar negara Indonesia dengan negara boneka atau bentukan Belanda yang tergabung dalam BFO, Bijeenkomst for Federal Overreach. Latar belakang dari Konferensi Inter-Indonesia yaitu upaya Indonesia untuk membentuk satu front dalam menghadapi Belanda di Konferensi Meja Bundar, dengan upayanya melakukan pendekatan-pendekatan terhadap BFO mengenai pembentukan RIS atau Republik Indonesia Serikat. Konferensi Inter-Indonesia berlangsung selama 2 kali. Yang pertama di Hotel Tugu, Yogyakarta pada tanggal 19 sampai dengan 22 Juli 1949, dipimpin oleh Dr. Muhammad Hatta. Yang kedua di Gedung Volkskrant atau Gedung Pancasila, Jakarta pada tanggal 30 Juli sampai dengan 2 Agustus 1949, dipimpin oleh Sultan Hamid II. Di sini terdapat gambar Hotel Tugu dan gambar beberapa perwakilan dari BFO maupun RI dalam Konferensi Inter-Indonesia. Tujuan Konferensi Inter-Indonesia yaitu untuk mengadakan rekonsiliasi antara RI dan BFO yang dianggap sebagai boneka Belanda. Pihak yang terlibat pada Konferensi Inter-Indonesia yaitu dari pihak Republik Indonesia diwakili oleh Insinyur Soekarno sebagai Presiden RI, sedangkan Dr. Muhammad Hatta sebagai ketua delegasi. Berikutnya dari pihak BFO diwakili oleh Sultan Hamid II dari Pontianak dan Anak Agung Gede Agung dari negara Indonesia Timur. Hasil Konferensi Inter-Indonesia 1 yaitu negara Indonesia disetujui dengan nama RIS berdasarkan demokrasi dan federalisme. Yang kedua, RIS dikepalai oleh seorang presiden dibantu menteri-menteri yang bertanggung jawab terhadap presiden. Yang ketiga, RIS akan menerima penyerahan kedaulatan dari RI dan Belanda. Yang keempat, Angkatan Perang RIS adalah Angkatan Perang Nasional dan presiden adalah Panglima Tertinggi Angkatan Perang. Yang kelima, pembentukan Angkatan Perang RIS adalah semata-mata soal bangsa Indonesia sendiri. Hasil Konferensi Inter-Indonesia 2 yaitu untuk membentuk Panitia Persiapan Nasional yang anggotanya terdiri atas wakil-wakil RI dan BFO. Yang kedua, tugasnya menyelenggarakan persiapan dan menciptakan suasana tertib sebelum dan sesudah KMB. Yang ketiga, BFO mendukung RI atas penyerahan kedaulatan tanpa syarat, ikatan politik maupun ekonomi. Konstitusi RIS akan dirancang saat KMB di Den Haag. Dampak Konferensi Inter-Indonesia yaitu yang pertama, kondisi politik yang kondusif menjelang KMB. Yang kedua, mulai digunakan satu alat pembayaran yang sah. Yang ketiga, pembentukan angkatan perang beserta komponennya. Yang keempat, disepakati bendera, bahasa, lagu kebangsaan RIS yakni Indonesia Raya. Sekian dari presentasi video pembelajaran saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.